Halo sahabat-sahabat hebat. Perkenalkan, saya Felixianus Usdanan Lagur, peserta pembatik level 3 tahun 2023. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah membaca teks yang memuat panduan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Teks ini disebut sebagai teks prosedur. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah yang pertama, memahami pengertian teks prosedur. Yang kedua, memahami ciri umum teks prosedur. Yang ketiga, memahami jenis-jenis teks prosedur. Dan yang keempat, memahami struktur teks prosedur. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Teks prosedur dibuat sebagai petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah sistematis dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Teks ini memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Itu dia pengertian teks prosedur. Adapun ciri umum teks prosedur ialah yang pertama, adanya tujuan kegiatan. Lalu yang kedua, adanya material. Material berkaitan dengan alat dan bahan untuk membuat sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, tentu saja adanya susunan langkah-langkah yang sistematis. Dan yang terakhir, adanya batasan atau aturan untuk melakukan sesuatu. Itu dia ciri umum teks prosedur. Lalu selanjutnya jenis teks prosedur. Teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang disebut dengan teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana ialah teks prosedur yang hanya memuat 2 atau 3 langkah. Misalnya pada teks tentang cara membuat kopi. Nah, selanjutnya teks prosedur protokol ialah teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak kaku atau bisa diubah. Pada jenis teks ini, meskipun susunan langkahnya diubah, tujuan yang hendak dicapai dapat tetap terpenuhi. Misalnya saja pada proses pembuatan teh, kita bisa memilih memasukkan gula lalu memasukkan air, atau bisa juga sebaliknya, terlebih dahulu memasukkan air baru memasukkan gula. Nah, pada kedua langkah ini tujuannya tetaplah sama meskipun kita mengubah langkah atau susunan. Lalu yang ketiga, ada jenis teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ialah teks prosedur yang memuat lebih dari 3 langkah. Misalnya saja dalam langkah-langkah membuat kue, atau bisa juga dalam langkah-langkah dalam membuat SIM. Nah, pada jenis teks-teks ini, langkah-langkah yang kita lakukan itu memuat lebih dari 3 langkah. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat adalah penegasan ulang. Tujuan itu berkaitan dengan pengantar mengenai teks prosedur yang dijelaskan. Sedangkan material atau alat dan bahan
berkaitan dengan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya langkah-langkah. Langkah-langkah itu berkaitan dengan urutan proses yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu. Lalu bagian yang terakhir ialah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi harapan atau manfaat bila petunjuk telah dilaksanakan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional. Opsional artinya bisa ada, bisa tidak. Agar sahabat sekalian bisa lebih memahami struktur teks prosedur, silakan baca contoh teks berikut ini. Oke, sahabat sekalian, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.